Baik, berjumpa kembali di video pembelajaran kali ini. Bapak akan menjelaskan kembali penjelasan terkait tekanan zat cair sesi yang terakhir, yaitu hukum Archimedes. Nah, di mana bunyi hukum Archimedes itu adalah jika sebuah benda dicelup sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair, maka akan mendapatkan gaya tekan ke atas, di mana besarnya itu sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Nah, perhatikan, ketika berat benda ini dimasukkan ke dalam zat cair yang di awalnya belum ada benda apapun yang dimasukkan, nah, maka volume zat cair tersebut pasti akan, dimana ketinggian airnya itu pasti akan bertambah. Ya, seperti pada gambar ini. Nah, ini adalah volume zat cair yang dipindahkan atau VTC atau volume benda yang tercelup. Nah, di mana dengan demikian maka gaya tekan ke atasnya atau FA-nya itu sama besar dengan berat zat cair yang dipindahkan, W benda. Nah, W benda ini nanti Bapak akan jelaskan kembali formulanya, ya. Nah, secara matematis persamaan hukum Archimedes sesuai dengan gambar ini, maka dapat diformulasikan bahwa gaya ke atasnya itu di mana rho C adalah massa jenis zat cair itu dikali gravitasi bumi dikali volume zat cair yang dipindahkan atau VTC atau volume benda yang tercelup. Nah, karena itu sama dengan berat benda yang dipindahkan, ya, berat zat cair yang dipindahkan, W bendanya ini, ya, maka di sini ini Bapak akan menjelaskan dari mana formulasinya ini. Nah, sebenarnya ini ada penjelasannya di mana rho benda kali gravitasi kali volume benda itu adalah berat benda sesungguhnya atau berat benda di udara, ya. Ini sama dengan kali FA, gaya ke atasnya, yaitu rho C kali gravitasi kali VTC. Nah, karena gravitasinya sama maka coret-coret, sehingga jadilah formulasi rho B kali VB sama dengan rho C kali VTC. Nah, kemudian gaya ke atas itu formulanya juga bisa seperti ini. Berat benda di udara dikurang berat benda di air. Nah, sementara di sini W benda yang dimaksud di sini adalah W benda udaranya, ya, yang formulanya rho B kali gravitasi, ya, rho B kali VB kali gravitasi. Rho B kali VB itu sama dengan massa benda kali gravitasi. Itulah berat bendanya ini, ya, sehingga gravitasinya itu dicoret-coret, ya. Jadi formula dari gaya ke atas, ya, atau gaya Archimedesnya, maka itu sama dengan berat benda di udara dikurangi berat benda di air. Nah, ini penjelasan dari masing-masing variabel. Dan itu pun juga sudah ada Bapak jelaskan di modul, ya. Nah, ingat gravitasi itu besarnya berapa? Nah, tolong itu diingat, ya. Nah, berikutnya, akibat gaya ke atas, itu benda memiliki 3 posisi jika dimasukkan ke dalam suatu zat cair. Nah, yang pertama, terapung. Nah, yang namanya benda terapung, dia memiliki ciri-ciri, ada 3 ciri-cirinya. Yang pertama, massa jenis benda itu lebih kecil daripada massa jenis zat cairnya. Jadi rho B lebih kecil daripada rho C atau massa jenis zat cair. Nah, kemudian berat bendanya itu sama dengan gaya ke atasnya. Berarti WB-nya sama dengan FA. Sehingga kalian bisa menggunakan perbandingan massa jenis benda kali volume benda sama dengan massa jenis zat cair kali volume zat cair yang dipindahkan atau VTC-nya. Ya, kemudian yang terakhir adalah volume benda lebih besar dari volume benda yang tercelup. Berarti VB-nya itu lebih besar ketimbang VTC. Berarti volume bendanya itu lebih besar ketimbang volume zat cair yang dipindahkan atau volume benda yang tercelup. Itu, ya, sudah pasti. Karena volume benda keseluruhannya kan pasti lebih besar ya ketimbang volume benda yang tercelupnya. Ya, itu pasti terapung ciri-cirinya.
Nah, yang kedua adalah melayang. Nah, apa sih syarat melayang? Kalau sudah melayang, artinya massa jenis bendanya itu sama dengan massa jenis zat cairnya. Berarti nilainya sama nanti. Nah, kemudian berat bendanya sama dengan gaya ke atasnya atau gaya Archimedesnya sama. Nah, karena dia melayang, berarti VTC-nya volume zat cair yang dipindahkan atau volume benda yang tercelup pasti sama dengan volume benda karena volume bendanya keseluruhan masuk sudah. Ya, jadi sehingga volume benda sorry di sini ya sama dengan seharusnya bukan lebihnya, ini kelebihannya Pak nih. Ya, volume benda sama dengan volume benda yang tercelup. Berarti VB-nya sama dengan VTC. Jadi karena bendanya tercelup keseluruhannya ke dalam air, jadi VTC-nya itu sama dengan VB atau VB sama dengan VTC. Nah, berikutnya tenggelam. Nah, syarat-syarat suatu benda dikatakan tenggelam, ya, jadi syaratnya pasti massa jenis bendanya itu lebih besar ketimbang massa jenis zat cairnya. Nah, kemudian berat bendanya itu udah pasti lebih besar ketimbang gaya ke atasnya. WB-nya lebih besar ketimbang FA atau gaya Archimedesnya. Nah, kemudian volume benda volume bendanya sama dengan volume benda yang tercelup. Nah, jadi VB-nya sama dengan VTC atau VTC-nya sama dengan VB. Ya, jadi karena yang tercelup semuanya. Ya, jadi konsep VB sama dengan VTC itu sama di kondisi melayang sama tenggelam. Tetapi konsep WB sama dengan F-nya itu sama konsepnya antara terapung sama melayang. Ya. Nah, berikutnya ini rumus cepat yang Pak berikan. Kalian bisa menggunakannya tinggal melihat situasi dan kondisi dari masing-masing tipe soal yang kalian temukan nantinya. Ya, mencari massa jenis benda jika diketahui bagian atau volume atau persentase benda tercelup. Pak simpulkan di sini XTC. Maka berlaku formula massa jenis benda sama dengan XTC per XB kali rho C. Nah, XTC ini sudah ada penjelasan di sini ya. Jadi XTC itulah bagian atau volume atau persentase benda yang tercelup. Kemudian XB-nya itu adalah bagian atau volume persentase benda seluruhnya. Berarti kalau dia menggunakan bagian berarti ini misalkan seperempat bagian dari volume seperempat bagiannya. Jadi bagian benda seluruhnya berapa? Nah, itu dia. Ya, seperempat bagian berarti seperempat XB per XB. Berarti nanti XB-nya coret seperti itu. Kalau volume berarti misalkan volumenya seperlima volume benda. Maka ini berarti seperlima XB per XB. XB ini artinya dia volume benda. Ya, tinggal menyesuaikan. Kemudian bagaimana kalau kondisinya benda tersebut tercelup seluruhnya? Apakah masih berlaku formula yang ini? Nah, kalau sudah benda tercelup seluruhnya, artinya bisa kondisi melayang, bisa juga dalam kondisi tenggelam. Nah, ini bisa kalian gunakan formula seperti ini. Nah, jadi tidak berlaku lagi kalian menggunakan formula ini. Nah, tinggal kalian menggunakan massa jenis benda per massa jenis zat cair sama dengan berat benda di udara, W ini berat benda di udara atau berat benda sebenarnya atau sesungguhnya per gaya ke atas atau gaya Archimedesnya. Nah, di mana volume benda itu pasti sama dengan volume TC. Karena tadi udah Pak jelaskan bahwa saat kondisi melayang ataupun tenggelam, artinya volume benda yang tercelup itu pasti keseluruhannya sudah tercelup semuanya. Karena tercelup seluruhnya, maka volume VTC-nya sama dengan volume bendanya. Nah, ada beberapa penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Nah, antara lain kapal laut. Nah, itu menggunakan konsep hukum Archimedes. Kemudian kapal selam. Nah, kapal laut, kapal selam, dia bisa mengkondisikan kapan dia terapung, kapan dia melayangnya, kapan dia tenggelamnya. Kemudian kapal laut, ketahui kenapa kapal laut nggak bisa tenggelam? Kenapa dia bisa terapung? Padahal dia terbuat dari besi ataupun baja, bakal semuanya. Nah, kenapa dia bisa terapung? Nah, ini secara umum dia menggunakan konsep hukum Archimedesnya. Kemudian galangan kapal, kemudian jembatan ponton. Nah, pernah kalian melihat jembatan ponton? Nah,
Kalian bisa searching ya di internet, di YouTube nanti. Kalian bisa tahu apa itu jembatan ponton, kemudian gerangan kapal gimana, kemudian pesawat terbang. Pastinya kalian sudah mengetahui pesawat terbang. Kemudian balon udara, kemudian hidrometer. Nah, ini alat ukur massa jenis benda. Nah, jadi secara keseluruhan ini menggunakan konsep hukum Archimedes. Nah, Bapak sudah menyiapkan beberapa contoh soal selain contoh soal yang ada di modul yang Bapak berikan. Nah, mungkin ini modul yang ada di contoh soal yang ada di modul, tinggal Bapak memperjelas kembali. Nah, benda volume 10 meter kubik, beratnya di udara 25.000 Newton. Benda itu dicelupkan ke dalam zat cair yang massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Jika 1/5 volume benda tercelup ke dalam air, maka berapakah besar gaya ke atas, massa jenis benda, dan berat benda di air? Nah, kalau udah seperti ini, berarti ini yang konsepnya adalah dia terapung, karena 1/5 volume benda tercelup ke dalam air. Nah, berarti ada bagiannya lagi 4/5-nya volume bendanya ada di atas permukaan zat cairnya. Jadi hanya 1/5-nya aja yang tercelup dalam air, sementara 4/5-nya ada di permukaan. Ya, nah sekarang konsep apa yang kalian gunakan? Nah, ingat konsep dasarnya tetap seperti ini, tapi ingat kalian konsepnya adalah dia posisi terapung. Kalau udah terapung, kata kuncinya adalah massa jenis bendanya lebih kecil ketimbang massa jenis zat cairnya, seperti itu. Kemudian berat benda itu sama dengan gaya ke atasnya, sehingga kalian bisa menggunakan formula ini masih berlaku. Nah, kemudian bikin dulu diketahui, kalau kalian konsepnya sudah tahu. Nah, kemudian kalian bisa menggunakan rumus cepatnya ketika mencari massa jenis benda. Nah, karena ini formula yang pertama Pak berikan itu, ya. Nah, kalau sudah, kalian tinggal bikin dulu diketahui. Jadi volume bendanya ada 10 meter kubik, kemudian berat benda di udara, W udaranya 25.000 Newton, kemudian benda itu dicelupkan ke dalam zat cair yang massa jenisnya, berarti massa jenis zat cairnya, rho C-nya 1000 kg per meter kubik, kemudian VTC-nya adalah 1/5 VB. Kalian boleh menjabarkan seperti ini, kalau kalian menjabarkan seperti ini, nanti arah soalnya, arah kalian menggunakan rumusnya ke sini. Tetapi kalau kalian tanpa menjabarkan ini, cukup VTC sama dengan 1/5 VB. Nah, berarti kalian nanti arahnya ke formula sebelah kanan ini. Nah, tinggal kalian kondisikan mana yang lebih cepat kalian menggunakan dan lebih kalian memahami, silahkan itu kalian gunakan. Bapak hanya memberikan solusi dari soal ini. Sebanyak mungkin memberikan cara-caranya, tinggal kalian mengkondisikan cara yang mana lebih cepat kalian mengertinya. Nah, baik, setelah itu, setelah kalian sudah menentukan variabel yang diketahui, tinggal sekarang kemudian apa yang ditanya. Selanjutnya kalian yang pertama kalian cari adalah gaya ke atasnya atau gaya Archimedesnya dengan formula adalah rho C kali gravitasi kali VTC. Ada enggak variabel ini? Ya, rho C-nya ada. Gravitasi sudah pasti harus kalian kuasai, seperti yang Pak jelaskan bahwa kalau gravitasinya tidak dicantumkan di soal, kalian bisa menggunakan gravitasinya sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian VTC-nya ada enggak? VTC-nya ada. Kalau kalian menggunakan formula ini, harus wajib kalian menjabarkan seperti ini, sehingga kalian akan mendapat volume tercelupnya berapa. Nah, ini pun juga bisa kalian gunakan langsung ke rumus yang kesini, nggak masalah. Ya, berarti langsung boleh, nggak ada masalah, ya. Jadi kalian gunakan formula yang pertama ini. Nah, kalian masukkan angkanya. Rho C-nya 1000, gravitasinya 10, dan VTC-nya 2. Nah, jadi dapatnya 20.000 Newton. Jadi 20.000 Newton inilah gaya ke atasnya atau gaya Archimedesnya. Nah, kemudian setelah itu ditanyakan massa jenis benda. Nah, massa jenis benda bisa kalian menggunakan formula ini ataupun yang ini. Nah, tinggal kalian yang mana enaknya. Ya, apa versi yang pertama Pak gunakan dulu. Nah, versi pertama adalah massa jenis benda kali volume benda sama dengan massa jenis zat cair kali VTC. Ini intinya sama saja karena ini hanya mengalir silang aja. Ya, ini pun juga bisa. Nah, tapi ini Pak langsung masukkan angkanya. Jadi massa jenis benda kali volume benda tadi sudah 10, kemudian massa jenis zat cairnya 1000, VTC-nya 2. Jadi selesaikan, berarti 1000 kali 2, 2000 dibagi 10.
Jadi 2000 bagi 10 dapatnya 200 kg per meter kubik. Atau kalian menggunakan rumus yang ini. Ada dua versi. Kalian langsung bisa menggunakan variabelnya VB-nya tanpa menggunakan angkanya. Ataupun kalian juga bisa menggunakan angkanya. Intinya hasilnya sama. Nah, kalau kalian menggunakan angkanya ini gampang langsung. Jadi, volume bendanya ini 10. Ini 10. VTC-nya 2, berarti 2 per 10. Ya, 2 per 10 terus 2 per 10 rho C-nya 1000. Nanti pun hasilnya juga akan sama. Nanti hasilnya adalah 200 kg per meter kubik. Nah, sementara yang Bapak gunakan di sini adalah menggunakan variabelnya. Ya, langsung. Berarti XTC-nya di sini artinya adalah VTC-nya, volumenya. Adalah 1/5 VB. Berarti 1/5 XB-nya Pak anggap ini volume ya. Jadi 1/5 berarti volume bendanya adalah ini XB ini adalah volume bendanya. Kemudian volume cair yang dipindahkan atau volume benda yang tercelup adalah 1/5 volume bendanya. Berarti 1/5 XB per XB kali rho C. Nah, jadi coret-coret XB-nya tinggal 1/5 kali rho C-nya. Nah, itu sama. Jadi sama seperti kalian menggunakan angka tadi. Di sini 2, di sini 10. Sama-sama bagi 2 dapatnya 1/5. Jadinya 1/5 kali rho C. Nah, sekarang rho C-nya ganti dengan angka. Besarnya adalah 1000. Jadi 1000 dibagi 5 dapatnya adalah 200 kg per meter kubik. Jadi hasilnya sama. Nah, tinggal kalian yang mana kalian gunakan, formula yang kalian lebih cepat menguasai, itu kalian gunakan ya. Nah, selanjutnya yang ditanya adalah berat benda di air. Nah, berat benda di air kalian menggunakan formula di sebelah kiri bagian bawah. FA sama dengan WU kurang WA. Tegaya ke atas sama dengan berat benda di udara dikurang berat benda di air. Nah, masukkan angkanya juga boleh dulu. Tergantung kalian ya, enaknya gimana. Oke. Nah, jadi masukkan angkanya di sini. FA-nya 20.000. Dari mana dapat 20.000? Ya dari awal kalian mencarinya. Nah, setelah itu berat benda di udara sudah ada di sini. Ya, jadi 25.000 kemudian berat benda di air. Karena itu yang ditanya. Pindah ruas sekarang. Berat benda di air sama dengan 25.000 dikurang 20.000. Nah, jadi dapatnya 5.000 Newton. Jadi berat benda di air adalah 5.000 Newton. Nah, selanjutnya contoh soal yang kedua. Nah, sebuah benda terapung di dalam minyak. Nah, jadi soal terapung ada dua versi yang Bapak keluarkan. Tinggal kalian nyalin nanti ya. Nah, sebuah benda terapung di dalam minyak. Volume benda yang muncul di atas permukaan minyak sama dengan 80% volume benda. Massa jenis minyak diketahui 0,6 gram per cm kubik. Dan percepatan gravitasi bumi diketahui 10 meter per sekon kuadrat. Nah, maka berapa massa jenis benda tersebut? Nah, ini ingat kalian menggunakan rumus cepatnya boleh atau rumus dasarnya. Tergantung kalian yang mana yang kalian gunakan. Nah, kalau kalian menggunakan ini, ingat rumus cepatnya yang ini 80%-nya ada di permukaan. Jadi sementara yang kalian gunakan, kalian harus mencari volume yang tercelup atau volume cari yang dipindahkan. Nah, yang tercelup berapa persen? Nah, ingat persen itu kan 100. Jadi kalau 80%-nya di permukaan berarti lagi berapa persen yang tercelup ke cair yaitu minyak. Nah, itu bisa kalian gunakan konsepnya. Ingat, XTC sama dengan, karena persen itu 100, maka 100 dikurang 80%, maka dapatnya 20%. Jadi 20% ini yang tercelup. Jadi XTC itu adalah 20%. Jadi 20% berarti XB-nya nanti 100 ya. Kemudian massa jenis minyaknya 0,6 gram per cm kubik, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang ditanya adalah rho B. Jadi rho B tinggal kalian masukkan aja. Jadi XTC per XB kali rho C. XTC-nya kalian dapat 20%, maka XB-nya karena berat volume benda seluruhnya pasti 100%. Jadi volume benda yang di permukaan 80%, sementara yang kalian cari adalah volume benda yang tercelup adalah 20%, maka 20% per 100%.
Jadi 20% per 100% kali massa jenis zat cairnya yaitu minyak sebesar 0,6. Nah, jadi persentasenya coret-coret, tinggal kalian sederhanakan 20 coret-coret nolnya berarti 2 dibagi 10 dapat 0,2 dikali 0,6. Ini dua angka belakang koma nanti ya. Jadi 2 kali 6 12, 2 angka belakang koma jadi 0,12 gram per centimeter kubik. Nah, kalau ini dikonversikan ke satuan SI, bisa juga. Nah, ingat, konversi satuan itu 1 gram per centimeter kubik, berapa kilogram per meter kubik? Itu kan tinggal kalian kali 1000. Kalian kali 1000 tinggal nanti dapatnya 120 kilogram per per meter kubik. Jadi seperti itu. Nanti kalau satuan SI-nya nanti dapatnya 120 kg per meter kubik. Itu jadi massa jenis bendanya, anak-anak. Baik, selanjutnya contoh soal yang ketiga adalah soal tipe melayang. Nah, sebuah benda melayang dalam spiritus, volume benda 200 cm kubik dan nilai massa jenis spiritus adalah 0,82 gram per cm kubik. Hitunglah massa jenis benda. Nah, untuk menjawab soal yang nomor 3 ini, ingat konsepnya melayang. Di konsep melayang apa yang sama? Bahwa di konsep melayang adalah massa jenis benda itu sama dengan massa jenis zat cair. Yang kedua adalah volume bendanya itu sama dengan volume zat cairnya. Nah, 2 poin ini perlu kalian kuasai. Ya. Nah, setelah itu kalian masuk ke formula dasar waktu kalian di kelas 1. Massa jenis itu formulanya gimana? Massa jenis itu formulanya massa per volume. Sehingga kalau tanya massa jenis benda sama dengan massa benda per volume benda. Nah, ingat, di melayang yang sama adalah massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Kemudian volume benda itu sama dengan volume zat cair yang dipindahkan atau VTC-nya. Ya. Nah, setelah itu bikin diketahui dulu. VB-nya 200 cm kubik, ρC-nya 0,82 gram per cm kubik. Nah, setelah ini kalian gunakan konsep bahwa massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Jadi massa jenis bendanya adalah 0,82 gram per cm kubik. Nah, setelah itu kalian masuk ke formula dasar waktu kalian di kelas 1 atau di kelas 7. Nah, jadi kalau ditanya massa benda langsung kalian kali silang. Jadi massa benda sama dengan massa jenis kali volume benda. Nah, seperti itu ya. Nah, baru kalian masukkan massa bendanya adalah 0,82 kali volume bendanya 200. Nah, jadi ini 2 angka belakang koma. 2 angka belakang koma, ini ada nolnya 2, coret aja nolnya 2. Ini komanya hilang, tinggal 82 kali 2. Jadi hasilnya adalah 164 gram. Nah, jadi massa bendanya adalah satuannya non SI gram. Nah, kalian juga bisa mengubah ke satuan SI. Jadinya kayak kilogram. Nah, tinggal dibagi 1000. Jadinya 0,164 kilogram. Kalau itu diubah ke satuan SI. Nah, tinggal tergantung di soal nanti kok. Soal esai atau uraian, kalau di sini tidak dicantumkan diminta kesatuan SI, kalian juga cukup sampai di satuan non SI-nya. Ya. Kemudian contoh yang soal yang terakhir. Tenggelam. Nah, berat sebuah benda di udara 20 Newton, sedangkan berat di dalam air 15 Newton. Benda itu tenggelam di dalam air. Nah, kalau udah konsep tenggelam, ingat konsep tenggelam apa? Ciri-cirinya itu harus kalian kuasai. Berapa gaya tekan ke atas yang dialami benda, kemudian berapa volume bendanya, kemudian berapa massa jenis bendanya. Untuk menjawab ini, seperti yang Pak sampaikan, bahwa kalian harus menguasai ciri-ciri kondisi bendanya ketika kalian menggunakan hukum Archimedes. Kalau terapung gimana ciri-cirinya, kemudian melayang gimana, tenggelam di mana. Nah, sekarang soal nomor 4 ini kondisinya adalah tenggelam. Nah, syarat benda tenggelam, ciri-cirinya adalah massa jenis bendanya lebih besar ketimbang massa jenis zat cairnya. Yang kedua adalah tentunya berat bendanya itu pasti lebih besar ketimbang gaya ke atasnya. Dan yang ketiga, pastinya volume bendanya itu sama dengan volume
zat cair yang dipindahkan atau volume benda yang tercelup. Nah, seperti itu. Nah, kalian bisa menggunakan rumus cepatnya. Di rumus cepatnya sudah ada tuh, Bapak memberikan rho benda per rho zat cair sama dengan berat benda sebenarnya atau berat benda sesungguhnya atau berat benda di udara per gaya ke atas atau gaya Archimedesnya. Nah, kalau udah seperti itu kalian ketahui, ingat bikin diketahuinya dulu. Nah, yang dari soal ini ada 3 pertanyaan yang ditanya, gaya Archimedesnya, volume bendanya, dan massa jenis bendanya. Nah, jadi cari dulu gaya ke atasnya dengan menggunakan rumus berat benda di udara dikurang berat benda di air. Jadi 20 dikurang 15 dapatnya 5 Newton. Jadi gaya ke atasnya atau gaya Archimedesnya sebesar 5 Newton. Nah, setelah itu kalian mencari volume benda. Nah, volume benda itu sama dengan volume zat cair yang dipindahkan atau volume benda yang tercelup. Nah, gimana caranya? Kalian gunakan rumus dasarnya. Gaya ke atas atau hukum gaya ke atas atau gaya Archimedes itu rho zat cair dikali gravitasi kali VTC. Nah, karena gaya ke atas sudah kalian dapatkan sebesar 5 Newton, rho C-nya rho C ingat massa jenis zat cair, apa yang ada di zat cair apa yang digunakan adalah air. Nah, ingat kalau sudah air seperti di video pembelajaran sebelumnya Pak sudah tekankan bahwa kadang di soal kadang dicantumkan massa jenis air, kadang tidak. Nah, ketika kalian temukan seperti soal nomor 4 ini, kalian harus menguasai bahwa massa jenis zat cair dalam satuan SI adalah 1000 kg per meter kubik. Kalau satuan non SI-nya adalah 1 gram per cm kubik. Karena ini satuan SI, berarti tinggal kalian 1000 gunakan. Nah, kemudian gravitasi ya sudah dari sini ditentukan ya. Jadi 5 sama dengan 1000 kali 10 kali VTC. VTC sama dengan 5 dibagi 10.000. 5 dibagi 10.000 dapatnya 0,0005 meter kubik. Ya, jadi 4 angka belakang koma. Ya, jadi VTC-nya dapat segitu. Nah, jadi karena VTC-nya sama dengan VB, maka VB-nya pasti sama. Besarnya adalah 0,0005 meter kubik. Nah, setelah itu kalian mencari massa jenis benda dengan menggunakan rumus sebelah kiri ini. Ya, tinggal kalian memasukkan angkanya. Rho zat cairnya 1000, berat benda di udaranya adalah 20, gaya ke atasnya atau gaya Archimedesnya 5, berarti 20 dibagi 5 dapat 4, 4 kali 1000 dapat 4000. Boleh seperti itu atau kalian silang dulu. Rho B sama dengan 20 kali 1000 atau 1000 kali 20 dibagi 5. Setelah itu kalian sederhanakan, dapatnya 4000 kg per meter kubik. Nah, sehingga teorinya memang benar bahwa ciri-ciri benda yang tenggelam, massa jenis bendanya lebih besar ketimbang massa jenis zat cairnya. Massa jenis bendanya 4000, zat cairnya 1000. Kemudian berat bendanya lebih besar ketimbang gaya ke atasnya. Berat bendanya adalah 20 Newton, gaya ke atasnya 5 Newton. Kemudian volume bendanya sama dengan volume zat cair yang dipindahkan atau VTC. Jadi sama volumenya. Oke? Itu penjelasan dari tekanan pada zat cair. Jadi secara keseluruhan sudah selesai pembahasan di tekanan zat cair. Tinggal di video berikutnya Bapak akan menjelaskan tekanan pada gas.